bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen Ratnasari Dwi Ade Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Rofita Naimah dan Ulfa Ferli Farah dari kelompok 4. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan peran orang dewasa ketika anak bermain. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Apa itu positive parenting? Secara bahasa, kata positive parenting berasal dari bahasa Inggris. Positif yaitu artinya positif, sedangkan parenting artinya pengasuhan. Jadi jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu bentuk pengasuhan yang positif. Deskripsi dari pengasuhan sendiri adalah suatu bentuk perilaku yang mempunyai tujuan mengarahkan ke hal yang lebih baik dengan penuh kasih sayang dari orang tua kepada keturunannya. Sementara itu, pengasuhan yang positif atau saat ini sering disebut dengan istilah positive parenting adalah suatu bentuk pengasuhan orang tua terhadap anaknya dengan terikat rasa kasih sayang, empati, dan jauh dari kata kekerasan, sehingga mencapai sebuah relasi yang harmonis. Menurut Fauzil Adim, pengasuhan dapat dikatakan positive parenting jika meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, konsep landasan yang tepat digunakan dalam pengasuhan anak positif. Yang kedua, harus memiliki sikap yang positif, dasar pengasuhan yang positif. Yang ketiga, menanamkan prinsip positif untuk orang tua sebagai penerapan pengasuhan. Yang keempat, menggunakan strategi pengasuhan yang positif. Berikut adalah beberapa prinsip dan karakteristik utama dari pola asuh positif. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, orang tua yang menerapkan pola asuh positif berusaha memahami perasaan dan pandangan anak mereka dengan mendengarkan aktif dan berbicara dengan cara yang terbuka dan penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu pemberian dukungan emosional. Orang tua positif memberikan dukungan emosional yang konsisten kepada anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu konsistensi dalam aturan dan batasan. Pola asuh positif melibatkan penetapan aturan dan batasan yang jelas dan konsisten untuk anak-anak, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan tingkat perkembangan individu anak. Yang keempat yaitu penggunaan hukuman yang positif. Pola asuh positif menghindari hukuman yang keras atau menegaskan martabat anak. Sebaliknya, pendekatan ini lebih fokus pada memberikan konsekuensi yang konstruktif dan pembelajaran bagi anak, seperti penjelasan tentang tindakan yang salah dan cara perbaikannya. Yang kelima yaitu memberikan contoh yang baik. Orang tua yang menerapkan pola asuh positif berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka menunjukkan nilai-nilai positif seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab melalui perilaku mereka sehari-hari. Yang keenam yaitu mendukung perkembangan mandiri. Pola asuh positif mengutamakan pengembangan kemandirian anak. Orang tua memberi anak-anak kesempatan untuk mengambil keputusan, belajar dari kesalahan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu cinta dan kasih sayang. Sentimen cinta dan kasih sayang merupakan inti dari pola asuh yang positif. Orang tua mencintai dan merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang tanpa mengandalkan hukuman atau tekanan negatif. Dan yang terakhir yaitu pola asuh yang positif. Pola asuh yang positif membantu menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung pertumbuhan pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan, sambil memelihara hubungan yang positif dan berkelanjutan antara orang tua dan anak. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ulfa Ferli Farah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Rofita Naimah. Hal apa saja yang perlu diperhatikan orang dewasa ketika anak bermain? 1. Keselamatan. Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Pastikan bahwa lingkungan bermain aman dan bebas dari bahaya potensial, seperti benda tajam, barang pecah, atau bahaya fisik lainnya. Juga pantau anak untuk memastikan mereka tidak terluka saat bermain.
Yang kedua, pengawasan. Orang dewasa harus memantau anak-anak saat bermain, terutama jika anak masih sangat muda atau jika bermain di area yang belum dikenal. Pengawasan yang cermat membuat mencegah kecelakaan dan memberikan rasa aman. Yang ketiga, stimulasi. Perhatikan jenis permainan yang anak pilih. Berikan mereka kesempatan untuk bermain dengan berbagai jenis mainan dan aktivitas yang mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan emosional mereka. Yang keempat, interaksi sosial. Bermain dengan teman-teman atau saudara-saudara merupakan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial. Orang dewasa dapat memfasilitasi interaksi positif dan belajar berbagai serta berkolaborasi dengan baik. Yang kelima, kreativitas. Dorong kreativitas anak dengan memberikan akses ke berbagai jenis mainan dan bahan yang dapat digunakan untuk bermain. Berikan dukungan dan ruang bagi mereka untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka sendiri. Yang keenam, pembelajaran. Sambil bermain, anak-anak dapat belajar banyak hal, termasuk konsep matematika, bahasa, sains, dan keterampilan lainnya. Pertimbangkan jenis pembelajaran yang dapat diterapkan dalam permainan mereka. Yang ketujuh, waktu layar. Batasi waktu anak di depan layar seperti televisi, perangkat seluler, atau komputer. Usahakan agar anak lebih banyak bermain fisik dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, penerimaan. Terimalah perbedaan dalam gaya bermain anak-anak. Beberapa anak mungkin suka bermain sendiri, sementara yang lain lebih suka bermain dalam kelompok. Hormati preferensi dan tingkat kenyamanan mereka. Yang kesembilan, batas waktu. Tentukan batas waktu untuk bermain, terutama jika anak cenderung terlalu lama bermain. Waktu tidur, waktu makan, dan waktu belajar harus tetap dijaga. Yang ke-10, dukungan emosional. Bermain bisa menjadi cara anak untuk mengekspresikan perasaan dan mengatasi stres. Orang dewasa harus siap memberikan dukungan emosional ketika dibutuhkan dan memberikan waktu dan ruang bagi anak untuk berbicara tentang perasaan mereka. 11. Pembersihan. Setelah bermain, pastikan anak membersihkan mainan dan area bermain mereka. Ini bisa mengajarkan mereka tanggung jawab dan menjaga kebersihan. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.